Makalah ke-37. Kana Allahu wala syai'a ma'ahu wa huwal an ala ma alaihi kana. Dibaca la syai'a karena tidak menyisakan afrod-afrodnya. Kana Allah, ada Allah, wala syai'a, tidak ada selain Allah, ma'ahu beserta Allah. Satu pun tidak ada. Tidak ada sesuatu pun bersama Allah. Wa huwal an, ini bil haqiqah, secara hakikat lo ya. Wa huwal an, dan dia Allah sekarang ini alama alaihi kana, ya, berada sebagaimana Allah adanya, ya, sebagaimana Allah adanya. Ya, Allah itu ada, selain Allah itu tidak ada, diadakan. Adanya Allah itu dari dulu sampai sekarang tidak berubah, tidak berbeda, ya begitu itu. Ya begitu itu. Karena Allah itu ada dari dulu sampai sekarang tidak berubah adanya seperti Allah pada. Maka Allah itu tidak bisa disifati dengan atas, bawah, jauh, dekat, sekarang, besok. Tidak berlaku bagi Allah. Karena arah, tempat, waktu itu baru. Arah, tempat, waktu itu baru. Baru itu ciptaan Allah, makhluk. Maka Allah tidak bisa disandarkan kepada makhluk. Maka semua penjelasan tentang Allah yang menyandar kepada arah, tempat, waktu, maka itu batal. Allah di atas aras, arah itu batal, penjelasan begitu itu batal. Ya, bahkan kata ulama fikih itu akidahnya masalah, karena akidahnya masalah makruh makmum di belakang orang yang yakin Allah di atas arsy, makruh itu. Kenapa? Karena cacat akidah. Cacat akidah. Jadi tidak boleh begitu. Allah di atas bagaimana? Allah di atas. Kalau Allah di atas terus di bawah siapa dong? Kan kosong itu. Enggak bisa. Mana atas itu relatif. Bumi bulat. Ini saya selalu contohkan. Bumi bulat. Yang ada di bagian atas ini. Yang disebut atas oleh orang yang ada di sini adalah di sana. Atas itu yang di sininya. Bagi orang yang di sini, ini kutub utara, ini kutub selatan. Yang di sini, atas itu adalah sini. Berarti apa yang disebut atas oleh orang sini adalah bawahnya orang yang sini. Apa yang disebut atas oleh orang sini adalah bawahnya orang yang di sini. Nah terus hakikat atas bawah itu apa? Tidak ada. Sekarang kamu tak lepas dari dunia. Terus kamu tak taruh di alam semesta ini. Terus saya tanya, ketika kamu sudah lepas dari dunia, kamu ada di semesta raya, angkasa, luar angkasa. Terus saya tanya, atas mana? Ayo, kalau kamu sudah lepas dari itu, bayangkan saja. Kamu lepas dari dunia ini, terus kamu kayak astronot udah ada di luar angkasa. Terus saya tanya, atas mana? Bawah mana? Jawabanmu, goblok Wak Sotik. Di sini nanya atas itu. Sudah tidak ketemu atas, tidak ketemu bawah. Makanya tidak usah ngomong Allah di atas itu. Itu lucu. Sekarang saya tanya, ini bumi. Di atas ini langit pertama, Pak. Terus saya tanya, langit pertama itu sini atau sampai sini? Bunder ini. Bumi ini bunder loh. Lalu langit pertama bundar begini, langit kedua bundar begini, arasnya bundar begini. Lah terus Gusti Allah di sini atau sebelah sini atau sini? Lah Muhammad kalau gitu loh ya. Maka penjelasan Gusti Allah di atas terus kacau, masa Allah, nggak bisa, itu salah kita, itu salah. Jadi nggak boleh meyakini, kita nggak boleh Allah. Makanya terus zaman dulu ulama-ulama ahlu sunnah yang pertama disebut ulama salaf.
zaman-zamannya Imam Malik, sahabat tabi'in. Beliau-beliau itu tidak mau mengotak-atik ayat-ayat yang mutasyabihat berkaitan dengan wujud Allah. Kenapa? Karena mereka udah paham semua. Nggak perlu ada penjelasan. Sehingga ketika Imam Malik ditanya apa arti istiwa pada ayat Quran yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa jawab Imam Malik? Istiwa sudah diketahui. Bertanya bagaimana cara istiwa? Dolalah finnar. Dolalah apa? Bid'ah. Ya, bid'ah. Kenapa Imam Malik jawab begini? Tidak perlu. Itu disebut tafwid dalam ilmu kalam. Itu disebut tafwid. Menyerahkan maknanya kepada Allah. Kenapa tafwid? Supaya bersih imannya, tidak campur pembahasan yang macam-macam. Nah, bersih tanzih, maka ulama salaf itu disebut akidahnya dalam ayat mutasyabihat tafwid lit tanzih. Tafwid untuk tanzih. Datanglah orang-orang yang sekarang ngaku kelompok salafi. Kemudian dia bilang bahwa ayat ini tidak boleh ditakwil. Tapi terus diartikan apa adanya. Jadi Allah itu ya, atas langit ada ars, di atas ars itu kerajaannya Allah. Allah di atas kerajaan Allah itu ada kursi. Nah Allah duduk di kursi itu. Allah itu ada di atas kursi itu, ada rusak semua. Kursi ini sandi gede nih. Terus kalau ditanya kursinya gedenya semua, jadi kacau balau. Ya, coba lo, kenapa? Karena mengartikan secara letterlock. Nah ini tidak bisa kemudian dikatakan pemahaman seperti ini adalah pemahaman ulama salaf. Tidak. Ulama salaf tidak mengartikan. Imam Malik tidak pernah mengartikan bahwa arti istiwa adalah ini. Tidak. Imam Malik cuma mengatakan istiwa udah diketahui, selesai. Imam Malik tidak mau bahas. Loh ini kok malah dibahas. Apalagi Ibnu Taimiyah ketika ditanya apa artinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia duduk di atas kursi terus dia bilang, ya Allah bertahta di kursi seperti saya duduk di kursi ini. Jadi tempeleng oleh ulama-ulama saat itu, diseret masuk penjara. Ibnu Taimiyah diminta tobatnya. Ibnu Taimiyah. Ya kadang bandel juga Ibnu Taimiyah. Ya, akhirnya sampai diputuskan oleh 4 ulama dari 4 madhab, maksud saya ulama dari 4 madhab sampai memutuskan akidahnya Ibnu Taimiyah bermasalah. Saya tidak menyebut kalimat aslinya, takut kamu tambah antipati. Ya, bermasalah. Ya wis itu, akhirnya diminta tobat. Dia tobat, tapi setelah itu bikin lagi ajaran yang ruwet-ruwet. Ya, sekarang banyak diikuti oleh kelompok-kelompok sebelah itu. Ya. Jadilah akidahnya begitu. Itulah kita ndak. Ulama ahlu sunnah yang akhirnya karena ndak mencukupi tafwid litanzih, maka dilakukan takwil. Akhirnya setiap ada kalimat Allah bertahta di atas arsy, itu ndak bisa Allah. Akhirnya kekuasaan Allah meliputi arsy, kursi, begitu. Enak sudah kalau begitu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat nadi. Kalau jenengan artikan Gusti Allah yang lebih dekat urat nadi, tidak sama nyembah diri sendiri. Bukan, akhirnya ditakwil. Pengawasan Allah, ilmu Allah itu, pengawasan Allah itu kepada dirimu lebih dekat daripada urat nadimu. Aman akidah. Itu loh ya. Aman akidah. Maka kemudian akidahnya ahlu sunnah wal jamaah yang baru itu takwil. Tapi tetap takwilnya litanzih, supaya bersih Allah dari persangkaan yang tidak benar-benar. Nah itu yang dimaksud. Yakni kainunatun
la yashabuha zamanun wala makan. Kalau mau ai kainunatun, yakni kainuna itu eksistensi, keberadaan. Eksistensi yang layas habuha, tidak ada yang menemani apa eksistensi, yang tidak ada yang menemani pada kainunah eksistensi apa, zamanun wala makanun. Ya. Keberadaan Allah itu tidak ditemani oleh zaman maupun makan, waktu maupun tempat. Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya min makhlukatihi, dari makhluknya Allah. Zaman itu ya makhluk, makan itu ya makhluk. Wal muradu bi hadhil hikmah, adapun yang dimaksud oleh hikmah ini, annahu, sesungguhnya Allah, la syai'un, tidak ada sesuatu, la syai'ah, tidak ada sesuatu, ma'ahu, bersama Allah, fi abadihi, di dalam keabadian Allah, kama lam yakun, sebagaimana tidak ada ma'ahu, bersama Allah, apa syai'un, sesuatu, fi azalihi, di dalam azalinya Allah, ya, azalinya Allah. Li thubuti ahadiyatihi, karena tetapnya ahadiyahnya Allah, keesaan Allah. Yudahu la'dhalika, ya, dijelaskan yang demikian. Oh, enggak yudihu dhalika, menjelaskan yang demikian apa qauluhu, firman qauluhu, pernyataan Syekh Ibnu Athaillah, fima, pada apa-apa sayati, yang akan datang. Apa pernyataannya? Al-aqwanu thabitatun bi'ithbatihi. Makhluk semesta raya, al-aqwan, itu thabitatun, eksis, bi'ithbatihi, dengan eksistensi Allah, atau tetap dengan adanya Allah, dengan ketetapannya Allah. Mamhuwatun, tidak ada bi ahadiyatihi, dengan ahadiyah, bi ahadiyati dzatihi, dengan ahadiyahnya zat Allah. Semesta raya itu eksis dengan eksisnya Allah, dengan pengeksisan dari Allah, tapi secara hakikat dia tiada di ahadiyahnya zat Allah. Yes, penjelasannya seperti tadi, ya. Tidak tahu agak paham apa agak paham, ya. Gitu. Nah, itu yang bisa dijelaskan, ya, untuk ngaji hari ini. Yang berikutnya kalau saya baca takut kayaknya kemalaman, ya. Nah, insya Allah nanti ngaji lagi di 38, ya. La tata'adda niyatuham himmatika ila ghairihi fal karimu la tahattahu al amalu. Nah, kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat. Nah, al-fatihah ila hadratina min sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. الحمد لله في نعمه ومزيد ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وسلم محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وصحة جسانا يا الله طويل عمرنا يا الله سلمنا من كل بلد مسلم والسنوات والامراض والاسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أهلا من الله الهداية آمين. وأخيرا بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.